Ya, ya, thank you ya buat wow, saya sampai tadi nggak mau berhenti itu menyembah Tuhan ya, masuk hadirat Tuhan luar biasa. Suara saya terdengar bagus ya. Ya, terima kasih Bu Lili yang sudah kasih saya kesempatan ya untuk menyampaikan pesan Tuhan hari ini tentang bagaimana Tuhan itu gembala yang baik ya. Jujur kalau tadi kita nyanyi Tuhan adalah gembalaku, tapi berapa banyak saudara yang hadir di sini pagi ini ya yang takut bahaya saat menjalani lembah kekelaman. Lagunya tadi kalau nyanyi, wow semangat saudara ya. Ku tidak takut bahaya ya, walaupun menjalani lembah kekelaman. Tapi jujur hari-hari ini, ada banyak anak-anak Tuhan yang justru sangat takut menjalani lembah ini ya. Nggak peduli saudara jadi orang Kristen mau berapa tahun, mau pelayan Tuhan. Hari-hari ini saya terima konseling, ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah hidup dalam ketakutan menjalani lembah kekelaman. Ya, mereka takut akan bahaya. Tapi kita percaya hari ini ya, kita ini jujur saudara, saya cuma mau ngomong gini. Tadi pagi kan ada orang konseling sebelum masuk di sini, ada banyak orang itu tidak siap dengan perubahan. Kita di akhir zaman harus siap. Ya, 2 tahun yang lalu kita mulai tidak siap dengan perubahan yang namanya pandemi corona. Kita harus hidup dengan new normal, ya. Tapi hari ini kita juga menghadapi perubahan juga, khususnya ibu-ibu mulai pusing 7 keliling, ya. Banyak ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu Eli, perubahan harga minyak, harga telur, harga beras, harga semuanya naik begitu tinggi. Dan ini perubahan yang tidak main-main bisa membawa saudara dan saya hari ini mengalami stres, depresi yang saudara hari ini sampai lupa bahwa saudara dan saya punya seorang gembala yang baik. Kira-kira Tuhan itu tetap jadi gembala yang baik buat saudara dan saya di tengah masa pandemi, perubahan harga yang tinggi, Tuhan itu tetap posisinya sebagai gembala yang baik, atau hari ini kalau sudah ada perubahan, hidup saudara mengalami lembah, posisinya bukan lagi jadi gembala yang baik. Enggak kan? Dia tetap memposisikan saudara dan saya sebagai domba-domba kesayangannya, dan dia tetap berkata pada pagi ini, aku tetap sebagai gembala yang baik, sekalipun aku izinkan engkau melewati lembah demi lembah. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya, yuk kita semua seperti khotbah saya sudah khotbah beberapa saat yang lalu. Roma 5 ayat 2-3 itu benar-benar kita pegang teguh saudara. Hari ini kita semua ini diajar Tuhan untuk bermegah. Jangan bermegah, tunggu masalahmu selesai. Setiap kali kalau ada orang konseling, saya bilang gini, Ibu, selama Ibu tidak pernah bisa bermegah di atas masalahmu, Tuhan itu tidak akan lakukan sesuatu. Kenapa? Karena yang Ibu percayai hanya fakta. Jujur kalau kita sebagai anak Tuhan, kita percaya Tuhan jauh lebih punya kuasa atas fakta hidupmu yang memang hancur-hancuran. Engkau akan punya standar seperti Roma 5 ayat 23. Apa itu Bu Eli? Bermegahlah hari ini di dalam kasih karunia Tuhan. Karena sesulit apapun hidupmu, kita ini punya anugerah. Saya mengalami 3 hal bermegah ini dalam hidup saya di tengah proses hidup saya hancur-hancuran, dan Tuhan genapi. Ya, bermegahlah di dalam pengharapan. Yang ketiga, bermegahlah di dalam kesengsaraan. Itu harus kita lakukan setiap hari. Makanya perubahan itu tidak bisa saudara kendalikan. Kita tidak tahu tahun-tahun ini ada perubahan apa lagi. Mungkin ada bencana, ada kehidupan yang memaksa kehidupan tiba-tiba berubah, saudara. Tadi orang konseling sama dia bilang gini, Bu Eli, di kehidupan dulu,
Dia berpikir jadi orang Kristen, kalau tidak fanatik, biasa-biasa, maka prosesnya biasa-biasa. Makanya dia takut jadi orang Kristen seperti saya. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, bisa khotbah, terus terlalu ikut pelayanan, ikut ini. Dia pikir kalau jadi orang Kristen yang luar biasa, nanti prosesnya luar biasa. Dia beranggapan jadi orang Kristen yang biasa-biasa dan dia berdasarkan pola pikir dia, ternyata kehidupan dia juga tidak mengalami proses yang aneh-aneh. Dia bilang suami baik, keuangan baik, kesehatan baik. Sampai hari ini siapa yang bilang mau saudara orang Kristen biasa-biasa, mau melayani, mau tidak melayani. Kita sedang ada di dalam masa pemurnian. Dan dia kaget saudara dengan perubahan yang terjadi. Kenapa? Tiba-tiba dia kena penyakit. Dan ini penyakit yang membuat dia merasa bahwa ini fatal. Tiba-tiba ekonomi digoncang saudara. Saat penyakit datang, ekonomi digoncang, itu pada waktu yang bersamaan. Saudara lihat ya, kita hari ini yuk, siapapun kita, tidak ada manusia yang hari ini tidak mengalami pemurnian. Justru yang saya lihat hari-hari ini, orang yang sudah dimurnikan Tuhan di tahun-tahun yang lalu, saya melihat mereka lebih kuatnya luar biasa. Mereka tidak mengalami panik. Kenapa? Karena iman, pengharapan mereka, doa mereka itu sudah terlatih. Sehingga menghadapi masa sukar hari-hari ini dengan perubahan-perubahan, mereka punya standar iman di atas rata-rata. Justru yang berpikir jadi orang Kristen enak biasa-biasa, hari ini mereka mengalami fase di mana mereka lagi kepayahan, saudara. Lagi nggak tahu, tabrak sana, tabrak sini, jadi anak Tuhan yang tahu kita punya gembala yang baik, tapi tabrak sana, tabrak sini. Yuk kita lihat dulu ayatnya. Ya, Mazmur 78. Ayat 52 sampai 54. Pesan saya hari ini, perubahan apapun yang menimpa saudara dan saya, janganlah keluar dari prosesnya Tuhan. Kita ini hari ini bangga aja. Kenapa? Kita ini domba kesayangannya Gembala Agung. Dunia tidak punya gembala yang agung, gembala yang besar. Tapi buat saudara dan saya, kita ini berbesar hati, bermegahlah. Karena kita punya gembala agung yang menjamin hidupmu secara pasti. Itu sebabnya saya selalu bermegah. Saya selalu berkata di depan iblis, kalau iblis lagi melempar saya dengan fakta yang buruk, saya tidak langsung terima mentah-mentah fakta itu. Hati-hati, sebagai anak Tuhan hari-hari ini, jangan terima mentah-mentah semua intimidasi iblis. Ini salah satu fatal yang membuat saudara terpuruk. Misalnya, saya, kalau iblis mulai datang, ini loh Eli, aku lihat bukti suamimu, tuh lagi makan berdua, tuh lagi berduaan. Ya, itu fakta. Dan memang kenyataannya buktinya ada. Foto sudah dikirim sama teman saya, semua bukti sudah ada di tangan. Nggak mungkin dong saya bilang gini, oh ini cuma isapan jempol. Ini nyata. Dan memang keadaan hidup saya hari itu bertambah fatal. Tapi ketika Tuhan mengajari saya untuk berperang, Tuhan bilang gini, jangan tiap kali iblis melempar fakta, engkau tidak melempar balik. Dalam arti engkau tidak memeranginya. Ketika iblis melempar fakta dan engkau terus terima, ya Tuhan, suamiku memang makin tidak cinta. Faktaku memang makin buruk, Tuhan. Keadaan hidupku makin terpuruk. Ya nasib, ya nasib. Itu berarti saudara sedang membuka jalan lebar untuk iblis terus mengerjai saudara. Firman Tuhan berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Tiap kali saya belajar untuk iblis lempar saya fakta, saya tidak langsung bilang gini, ya memang keadaan hidupku seperti ini. Tuhan, kenapa engkau tidak tolong hidupku? Semakin engkau bertanya kenapa dan mengapa, semakin engkau bersungut-sungut, semakin engkau membuka jalan lebar untuk iblis bisa menjatuhkan hidupmu. Tapi semakin engkau berkata,
Lawan iblis. Waktu engkau dilempar dengan fakta, engkau diserang dengan iblis, engkau harus punya kekuatan menyerang iblis balik. Yaitu dengan apa? Lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Lempar, bilang, aku tetap percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Aku percaya bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Tiap kali saya mengucapkan seperti itu, di alam roh akan terjadi pergeseran, saudara. Pergeseran apa, saudara? Gunung masalahmu akan digeser pelan-pelan sama Tuhan. Kenapa? Karena iblis mulai mundur selangkah. Waktu engkau lempar, firman Tuhan berkata, waktu engkau melempar iblis dengan iman yang teguh dan firman, maka iblis akan lari. Selama ini kita tidak pernah melempar balik dan kita izinkan terus iblis maju. Iblisnya tidak lari, makin maju. Saudara yang makin mundur terpuruk, karena tiap kali engkau dihadapkan tuh keuanganmu, tuh resesi, apa bisa engkau bertahan 2 tahun, 2 bulan kemudian, dan engkau mulai tangkap, dan engkau renungkan, iya loh Tuhan, ini keadaan sulit, aku bisa enggak Tuhan, punya uang bertahan. Tiap kali engkau menerima fakta dan intimidasi iblis, maka hidupmu enggak akan pernah bisa membuat iblis mundur, dan gunung ini enggak akan geser, saudara. Gunung ini enggak akan geser. Waktu saya mempraktekkan firman Tuhan ini, saudara tahu, satu pintu dalam hidup saya membuka banyak pintu. Itu karena saya tidak pernah telan mentah-mentah. Setiap fakta yang buruk saya langsung lawan. Setiap sekali mulai hari ini tips saudara. Kenapa Tuhan ingatkan barusan? Tuhan suruh sampaikan ini buat saudara. Peperangan di akhir zaman besar-besaran sedang terjadi. Kita bakal menghadapi fakta di masa sukar yang makin buruk, saudara. Karena ini masa sukar. Namanya saja sukar. Tingkat kesulitannya pasti makin sulit. Makanya hari ini, di dalam hidup saudara dan saya ada kekuatan iman yang bisa mengalahkan dunia. Kekuatan iman yang bisa menggeser gunung. Itu terletak di dalam hidup saudara. Kalau hari-hari ini engkau tidak bisa menggunakan kekuatan iman yang Tuhan sudah berikan dengan kekuatannya yang luar biasa untuk mengalahkan dunia, saudara akan dibawa iblis hancur. Iblis akan datang dengan fakta yang makin buruk dan saudara terima terus, maka iblis yang akan membuat saudara mundur-mundur. Hari ini pastikan, yuk kita hari ini jangan pernah lagi percaya atau ngintip-ngintip fakta. Sekali percaya buta sama fakta, tapi fokus 100% kepada Tuhan. Semakin saudara ngintip fakta, semakin kekuatanmu habis. Tapi semakin engkau melihat Tuhan, namanya aja Tuhan itu gembala yang baik. Kira-kira kita di masa sukar ini, kita cuma lihat seorang gembala yang baik aja. Ayat ini yang akan membukakan mata rohani saudara di tengah padang gurun. Yuk kita baca. Mazmur 78, saya agak cepat karena 45 menit, tidak cukup pembahasannya nanti ya. Mazmur 78 ayat 52 sampai 54. Disuruhnya umatnya berangkat seperti apa? Lihat ya, Tuhan menggambarkan kita seperti domba-domba. Nah, lihat ya. Dipimpinnya, saudara dan saya hari ini sekalipun menjalani padang gurun, dipimpin saudara. Mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Makanya tadi saya bilang, yuk bermegah, GR saudara. Jangan merasa saudara itu orang yang berjalan sendiri. Saudara domba kesayangan yang dipimpin. Lihat ya 53. Dituntunnya mereka dengan apa saudara? Tentram loh saudara, tentram. Kalau tangan Tuhan yang hari ini di masa sukar dunia boleh panik, tapi buat saudara sebagai domba kesayangannya dituntun dengan tentram sehingga tidak gemetar. Ada berapa banyak anak Tuhan yang hari-hari ini tidak tentram hidupnya. Lihat perubahan harga semua naiknya dahsyat. Saudara sudah tidak bisa tentram. Saudara hari ini sudah gemetar. Tapi lihat firman Tuhan berkata, sedang musuh mereka dilingkupi laut.
Apapun masalah yang saudara sedang hadapi, Tuhan sudah punya solusi. Kalau bangsa Israel sudah menghadapi laut yang tidak bisa ada solusinya, tapi Tuhan sudah punya solusi, yaitu musuhmu dilingkupi laut. 5:4, dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh dengan tangan kanan Tuhan. Percayalah, hari ini kita menghadapi masa yang sukar dengan perubahan yang membuat saudara akan syok. Hari ini ada banyak, nanti lihat ya, perubahan lagi di tahun-tahun, di bulan-bulan mendatang. Pasti akan membuat banyak dunia mengalami kaget-kaget. Mereka semua akan kepanikan, saudara. Tapi firman Tuhan sudah berpesan. Lihat, engkau seperti kawanan dombaku. Tuhan mau kita semua hari ini tentram sudah. Nggak gemetar, menghadapi perubahan, berita resesi, krisis sedang terjadi di hari-hari ini. Hadapi perubahan. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa kita pasti menang atas musuh. Kenapa? Karena kita punya gembala yang baik. Itu sebabnya hari ini kita ini tahu, saudara, kita ini cuma dipimpin Tuhan. Melewati semua ini bukan untuk menghancurkan. Tuhan berkata, aku akan membawa engkau ke pegunungan, tanah yang kudus. Kita ini lagi diproses, dimurnikan supaya kudus. Makanya tadi pagi kemarin saya nulis renungan. Pastikan hari ini kita dalam perjalanan pulang ke rumah Bapak, warga negara kita selama-lamanya di surga. Tiga hal yang harus saudara jangan lupa bawa. Orang kalau mau berpergian apa? Paspor, visa, tiket. Itu harus ada, saudara. Kalau saudara masuk di suatu tempat, suatu daerah, tidak punya paspor, tidak punya visa, tidak punya tiket, saudara tidak akan pernah bisa masuk. Hari ini pastikan 3 hal yang saudara harus punya hari-hari ini, yaitu kasih, kekudusan, dan iman. Karena tanpa 3 ini, saudara tidak akan pernah bisa masuk ke tempat kewarganegaraan kita selama-lamanya. Dan Tuhan cuma ingatkan, hari ini aku sedang membawa engkau ke tanah yang kudus. Artinya hari ini bukan hanya susu berlimpah madunya, tapi tanah itu juga kudus. Makanya persiapkan hidup kita baik-baik hari ini. Jangan terus mikiri masalah, sampai lupa yang kekudusannya itu tidak diperhatikan. Yang dipikir uang. Yang dipikir cepat keluar dari zona padang gurun, masuk zona nyaman. Hati-hati, saudara. Kalau itu terus yang jadi pokok pikiran dan pergumulanmu, datang sama Tuhan, doa sama Tuhan, tidak pernah berdoanya. Tuhan, melalui proses ini, aku mau tiap hari aku serupa dengan Kristus. Jarang orang kalau datang sama Tuhan, nangis pun bukan nangisi hidupnya berubah. Yang ditangisi ekonomiku berubah. Dulu aku bisa jalan-jalan ke Amerika, sekarang boro-boro Bu Eli. Yang ditangisi rumah yang dilelang bank. Toko yang sepi, omset turun 70%, Bu Eli, suami tidak setia. Jujur. Hati-hati, iblis lagi taruh virus ini supaya fokus saudara mulai digeser. Senyatanya hari ini firman Tuhan berkata, dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus. Ingat loh ya, tanah perjanjian itu bukan hanya berlimpah susu madunya, tapi tanah itu juga kudus. Makanya hari ini saudara fokus. Selama saudara hidup hari ini sudah punya karakter Kristus dan hidupmu kudus, masalah mau masih berlanjut tidak jadi masalah. Kenapa? Karena proses ini hanya mengumpulkan upahmu besar di surga. Penderitaan, kesengsaraan,
air mata senyatanya itulah yang ditampung Tuhan. Bukan zona nyamanmu, bukan depositomu, bukan uangmu, bukan suksesmu yang ditampung. Karena deposito rumah mewah, yang namanya nyaman, yang namanya teletabis dengan suami yang mencintai engkau, pulang tidak dibawa. Sekali lagi, pulang hartamu tidak ada satupun yang engkau bawa masuk ke tanah kudusnya Tuhan. Semua ini ditinggal. Tapi yang dibawa Tuhan hari ini. Makanya kalau diproses Tuhan, ngucap syukur. Tuhan bilang gini, jangan kejar bonus terus. Banyak anak Tuhan kejar bonus. Berkat, mujizat, nyaman. Tapi senyatanya hari ini Tuhan itu fokus dengan upahmu besar di surga. Kalaupun diproses, responmu benar, upahnya jalan enggak saudara? Kalaupun sudah ngampuni masih disakiti hati, upahmu besar di surga enggak pernah dihapus. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Seperti saya bilang gini, iya ya Tuhan, saya sampai di titik ini karena saya tahu bertahun-tahun kalau saya disakiti, saya ngampuni, itu karena Tuhan bilang gini, karena engkau mengampuni. Kenapa Eli? Karena engkau taat sama firman-Ku. Engkau tidak pernah walau ditampar pipi kiri, engkau berikan pipi kananmu, engkau selalu berikan dan engkau tidak pernah balas. Dan aku tahu, waktu engkau membela kebenaranku, kebenaranku itu akan membela engkau. Upahku itu akan besar atas hidupmu. Hari ini kalau engkau diproses, sudah berdoa, tokomu masih sepi, bahkan engkau kehilangan pekerjaan, tapi engkau tetap punya iman, tidak apa-apa Tuhan. Aku tidak akan marah sama Tuhan. Aku tahu ini cuma ujian buat aku serupa Kristus dan kudus. Kira-kira upahmu dicatat tidak sama Tuhan? Besar saudara. Ini sampai mati masih ada saudara. Kita lihat ayat berikutnya. Jadi sekarang tentram ya. Tidak usah gemetar. Percaya saja sudah. Percaya di padang gurun yang tandus. Dia tetap gembala yang baik. Menuntun itu tadi dengan tentram. Yuk kita lihat Yehezkiel 34 ayat 15-17 ya. Jadi saudara dan saya hari ini tenang. Kita ini lagi ngumpulin upah. Enak saudara. Siapa sih yang enggak mau ngumpulin upah? Tuhan bilang gini, ingat ya nak. Air mata, kesengsaraan, penderitaanmu aku tampung dalam kirbatku. Itu yang menentukan upah. Bonus itu pemberian. Kalau memang Tuhan belum beli bonusnya, ya sudahlah, terima aja. Tapi yang pasti, upah itu tidak akan hilang. Bonus itu pasti ngikuti saudara. Hari ini jangan terlalu banyak bonus. Kalau sudah terlalu nikmat dengan bonusnya, upahnya lupa dikumpulin. Yehezkiel 34 ayat 15-17 ya. Yehezkiel 34 ayat 15-17. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Lihat ya. Aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Saudara cermati kata demi kata Yehezkiel ini bagus saudara. Setelah dengar khotbah ini saudara tidak akan pernah hidup dalam ketakutan saudara. Lihat ya. Tuhan tuh sampai ngomong gini. Nak, yang gembalakan kamu itu aku sendiri loh. Aku sendiri. Kalaupun jujur waktu saya mengalami titik nadir, saya punya 3 anak. Waktu anak masih kecil, suami selingkuh, saya tidak punya pekerjaan, tidak pernah kerja, saudara. Rasa takut itu ada, saudara. Tapi kalau Tuhan berbicara buat hidup saya, nak, aku sendiri nak yang menggembalakan kamu nak. Bukan semata-mata kantong dompet suamimu. Kamu takut kan kantong dompet suamimu tidak mengalir sama engkau begitu deras. Tapi engkau lupa bahwa aku Tuhan Allah sendiri yang menggembalakan engkau. Aku punya kantong-kantong berkat Eli buat kamu yang tidak bisa ditutup oleh kenyataan yang buruk. Masihkah engkau meragukan aku? Waktu firman ini
saya baca, saya bilang, Tuhan, Kau itu luar biasa. Lihat ya, dan aku tidak akan membiarkan Engkau berbaring dalam keadaan bahaya dan sebagainya. Lihat, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut. Dari tadi berapa kata ku. Tuhan tidak pernah suruh orang lain, tapi dirinya sendiri yang akan membawa saudara yang terluka hari ini. Dia sendiri akan membalut saudara yang hari ini sakit. Mungkin engkau mengalami kelemahan, engkau sudah tidak berdaya menghadapi perubahan krisis ekonomi ini. Tuhan berkata siang ini, nak, kuatkan. Aku sendiri yang akan menguatkan engkau. Dan yang gemuk, ya, yang kuat akan kulindungi. Jadi hari ini tidak ada yang takut. Posisi saudara lagi zona nyaman, ya dilindungi. Posisi saudara lagi sakit, ya dikuatkan. Posisi saudara lagi disakiti, terluka hatimu. Hari ini Tuhan sendiri yang membalut. Jadi kita sebagai domba kesayangannya punya sesuatu pelayanan yang diberikan Tuhan itu spesial loh saudara. Kita tidak pernah dapatkan ini dari siapapun. Kita tidak perlu tabrak sana, tabrak sini. Tabrak gembala agung saudara. Karena dia sendiri yang akan membalut setiap masalah saudara. Yuk kita lihat ya. Aku akan menggembalakan mereka. Nah, kata-kata kedua ini. Mereka sebagaimana seharusnya. Tadi yang pertama digembalakan ya, digembalakan sendiri, dibaringkan. Saudara dibaringkan, orang dibaringkan itu pasti tenang, ya. Walaupun saudara panik, Tuhan tetap ini, nak, aku pasti membaringkan engkau, ya, di padang yang berumput hijau. Yang kedua, aku menggembalakan engkau sebagaimana seharusnya. Jadi Tuhan tahu seharusnya hari ini apa yang dia lakukan di masa-masa saudara mengalami kesulitan di hidup. Tidak usah ngajari gembala saudara. Dia tahu bagaimana seharusnya hari ini menuntun saudara dengan tentram di tengah-tengah masa sukar. Saudara tidak tahu, tapi Tuhan tahu tidak? Sebagaimana. Yang ketiga, yuk kita lihat. Apa yang ketiga? Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim. Ya, makanya jangan main hakim. Jangan membalas setiap perbuatan jahat. Firman Tuhan berkata, aku itu hakim di antara domba dengan domba. Dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Saudara tahu bedanya domba dan kambing ya? Kambing itu orang fasik, orang yang banyak dengar firman tapi tidak jadi pelaku. Jadi kalau hari ini hidupmu disakiti orang, saudara jangan takut. Saudara jangan main hakim, disakiti pelakor, sudah lepaskan pengampunan karena ada hakim yang berdiri hari ini. Ya, kita percaya 3 hal ini yang akan saya bahas. Yuk. Bagaimana Tuhan gembala yang baik? Dia sedang membaringkan kita di padang rumput. Yang kedua, dia sedang menggembalakan kita seharusnya. Yang ketiga, Tuhan menjadi hakim. Dengan 3 posisi Tuhan hari ini yang akan membawa saudara tentram. Jangan gemetar, ya. Dunia gemetar, tapi sekali lagi bukan buat saudara dan saya yang menjadi domba-domba kesayangannya. Saya akan bahas, yuk kita lihat bagaimana Tuhan membaringkan. Bu Eli, kalau Tuhan membaringkan kita di padang rumput gimana? Mazmur 23 ayat 2-5a. Ya, tenang aja saudara, sudahlah lembah kekelaman, lembah air mata, lembah bayang-bayang maut mau jadi satu menimpa saudara. Pesan Tuhan hari ini, jangan takut, jangan gemetar, tenang aja, percaya saja. Aku adalah gembala yang baik, aku sendiri yang menggembalakan engkau. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menggembalakan engkau, karena engkau itu milik kesayanganku. Ya, yuk kita baca. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ketiganya, ia menyegarkan jiwaku.
ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, lihat ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gada dan tongkatmu menghibur aku. Yang kelima ini luar biasa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nggak usah takut. Hari ini sesulit apapun, 3 hal. Kalau Tuhan membaringkan saudara di padang rumput, mau dunia ini kacau, mau krisis, mau resesi, percayalah, Tuhan itu tetap menuntun saudara dan saya pada akhirnya bukan bertemu dengan air yang keruh, tapi air yang tenang dan ke jalan kebenaran. Siapa yang nggak mau dituntun ke jalan kebenaran? Kalau iblis memberi saudara solusi yang instan, tapi saudara akan bertemu air yang keruh dan jalan maut. Saudara pilih instan atau sabar ikuti prosesnya Tuhan, karena sementara proses terjadi sambil dia memuduskan hidupmu, memurnikan hidupmu, saudara juga diberi kesempatan mengumpulkan upahmu. Itu tidak pernah hilang. Makanya saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Aku tahu aku sedang mengumpulkan upah sebanyak-banyaknya. Dan hari ini saya bisa melihat karakter Kristus dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Daripada dulu saya ibu sosialita, disayang suami, zona nyaman, tapi saya enggak punya upah. Saya enggak punya karakter Kristus. Lah buat apa saudara? Apa yang bisa dibanggakan? Walaupun saya dicinta mati, orang bilang gini, Bu Eli ini homya, hoki, punya suami yang enggak pelit. Itu kebanggaan dunia. Tapi kira-kira Tuhan bangga enggak buat saya? Enggak, saudara. Justru Tuhan hari ini sering berbicara buat hidup saya. Kalau saya lagi penyembahan, Tuhan bilang gini, aku itu bangga Eli, lihat kamu setelah diproses. Duh, bangganya luar biasa. Dulu waktu kamu zona nyaman, kamu itu enggak membawa nama baikku. Malah kamu ini jadi batu sandungan. Hari ini walaupun proses, tapi aku bangga Eli. Engkau bisa jadi berkat buat banyak orang dan engkau bisa merubah hidupmu menjadi serupa. Itu sebabnya saya bersyukur Tuhan bilang ini, tenang ya, gak usah bingung cepet-cepet ya Eli, karena aku lagi memperbesar upahmu. Percayalah, sesuatu yang terbaik sedang terjadi atas hidupmu dan seisi rumahmu. Yang kedua, Tuhan menyertai dan menghibur kita dalam lembah kekelaman. Jalani. Apakah waktu saya yang jalani lembah air mata kekelaman Tuhan tidak sertai? Oh sangat saudara, penghiburan Tuhan sangat luar biasa. Kalau enggak Bu Eli tidak jadi hari ini. Saya sudah error saudara. Saya sudah tidak tahu kena kanker atau dan sebagainya. Tapi lihat Tuhan begitu menyertai, menghibur saya. Arah kaki saya bukan dibawa turun. Dibawa naik jadi kepala bukan ekor. Hidup dibawa berhasil beruntung. Itulah target Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai, menghibur saudara. Tidak mungkin saudara tidak kuat. Pasti kuat. Pasti mampu. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan di masa yang sukar, itu sudah lebih dari cukup menopang saudara. Yang ketiga, Tuhan tetap menyediakan kebutuhan kita di hadapan lawan. Saudara tahu, kita ini hari ini tetap disediakan kebutuhan. Nggak usah takut. Walaupun dunia mungkin sampai kalau terjadi krisis kehabisan minyak dan sebagainya, saudara nggak perlu takut. Kalau Tuhan berkata, aku menyediakan hidangan, itu berarti kebutuhan saudara di hadapan lawan, di tengah masa sukar, dia tetap penyedia yang baik. Yang perlu saudara tahu bahwa gembala saudara yang baik itu tidak pernah kehabisan stok. Surga tidak pernah kehabisan stok bahan baku, saudara. Kebutuhan saudara dia tidak pernah kehabisan stok. Kalau dia menyertai, menghibur, dan menyediakan hidangan, percayalah, setiap hari kita pasti menikmati hidangan, walaupun lawanmu banyak.
Musuh masalahmu di depan, tapi dia tetap konsisten menyediakan hidangan buat saudara dan saya untuk dinikmati. Hidangan itu dinikmati, saudara. Di tengah proses, nggak usah takut. Ada hal-hal yang saudara akan nikmati. Pasti itu. Ketika saudara berdiri hari ini, bermegah, imanmu teguh, tidak jadi lemah. Itu yang akan digenapi. Yuk, kedua, setelah itu satu pembahasan selesai. Tuhan menggembalakan kita seharusnya. Ya, jadi jangan takut. Yang orang benar itu bukan lulus, tidak bebas dari jalan hidup yang berliku-liku. Pasti ada yang namanya luka, ada yang namanya sakit, ada yang namanya kelemahan, kebangkrutan. Tuhan izinkan. Tapi dia tetap menggembalakan kita seharusnya. Yaitu tadi, digembalakan secara aman. Dia tahu. Waktu saudara mengungsi sama Tuhan, Tuhan lihat, oh Eli lagi butuh pemulihan suaminya. Oh, mungkin Eva lagi butuh keuangannya dipulihkan. Tuhan tahu enggak? Tahu. Dan dia akan menggembalakan saudara seharusnya. Yang lagi butuh pemulihan hati, dia akan hibur. Yang Eva butuh namanya kebutuhan hidup, dia akan cukupkan. Itu rahasianya. Yuk kita lihat Mazmur 78 ayat 71 sampai 72. Mazmur 78 ayat 71 sampai 72. Jadi hari ini enggak usah pusing. Ya, Tuhan tahu kok gimana sih gembalakan orang yang lagi butuh ekonominya dipulihkan. Dia tahu. Gimana sih menggembalakan orang yang lagi disakiti hati sama suaminya. Dia tahu. Gimana sih gembalakan orang yang lagi kena kanker, yang lagi putus asa, dia tahu, saudara. Tidak perlu jeripayah, saudara. Karena dia berkata, akulah domba, akulah gembala yang baik yang akan menggembalakan domba-dombaku sendiri, aku sendiri. Itu sebabnya saudara tidak perlu putar otak. Kalau Tuhan berkata, aku sendiri, maka engkau cukup diam saja. Tapi diamnya jangan diterima mentah-mentah. Diam kita hari ini, iman, doa, pengharapanmu. Paket ini jalan, saudara. Orang kalau tidak punya pengharapan, ya mati loh, saudara. Bayangin, kalau tiap kali iblis datang dengan fakta yang buruk, dan saudara tidak punya pengharapan dalam Tuhan, pengharapanmu ngecewakan terus. Kira-kira mati tidak, saudara? Lihat fakta, berharap, tambah parah. Berdoa, tambah parah. Tapi kalau kita tahu, satu hal yang saya selalu pegang dalam hidup saya. Kalau iblis mulai melemahkan iman saya selalu berkata gini, iblis engkau dengar ya. Pengharapanku di dalam Tuhan pasti tidak akan mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Pengharapanku di dalam Tuhan pasti akan melihat penuh kebahagiaan. Titus 2 ayat 13. Pengharapanku di dalam Tuhan tidak akan hilang. Amsal 28 ayat 13. Itu yang saya ucapkan dan itu senjata yang mutlak membawa iblis akan lari. Apa yang saya harapkan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah hilang dan tidak pernah mengecewakan, akan Tuhan genapi. Yuk kita lihat. Dari tempat domba-domba yang menyusui. Nah, menyusui itu berarti dipelihara, enggak, saudara? Dipelihara, saudara. Lihat ya, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Kita ini miliknya ya, kita ini Israel rohani. Lihat ya, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan menggembalakan saudara dan saya, yaitu dengan pemeliharaannya. Saudara butuh susu, saudara butuh sesuatu, Tuhan tetap akan memelihara saudara. Ya, jadi hari ini pastikan. Yang kedua, Tuhan yaitu menggembalakan saudara dan saya dengan apa? Ketulusan hati.
Tuhan itu tidak pernah punya modus dalam menggembalakan saudara. Kalau manusia bisa tolong saudara masih punya hatinya kotor. Motivasi bantu saudara bukan yang bantu, tapi ada motivasi. Tapi kalau Tuhan mau menggembalakan saudara, percayalah hatinya tulus, penuh belas kasihan. Dia pasti melakukan sesuatu sekalipun hari ini engkau sering menyakiti hatinya, engkau sering melukai hatinya, tapi Tuhan itu adalah sebagai gambaran di mana Yesus itu adalah anak Daud yang sampai hari ini dia tetap setia menggembalakan saudara dengan pemeliharaannya, dengan ketulusan hatinya, dan dengan kecakapan tangannya. Itu sebabnya hari ini, yuk Tuhan itu pasti genapi saudara. Jadi jangan takut ya. Kalau dia menggembalakan dengan seharusnya karena dia sedang menggembalakan saudara dengan pemeliharaannya yang pasti lebih dari cukup. Ketulusan hatinya tidak perlu diragukan saudara. Yang ketiga, kecakapan tangannya tidak perlu diragukan. Tangannya kalau sudah waktunya Tuhan sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Saudara tidak bisa merubah, membelah laut sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tapi Yesus sudah membuktikan. Amin. Tuhan sudah membuktikan. Saudara tidak bisa membangkitkan Lazarus yang sudah busuk 4 hari dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tapi Tuhan sudah membuktikan bagaimana Lazarus. Saudara tidak bisa mengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis, tapi Yesus sudah membuktikan sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Itulah karya tangan Tuhan. Jangan ragukan karya tangan Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini menolong domba-dombanya. Kita butuh ya, saya juga butuh loh karya tangan Tuhan. Hari ini kita tidak butuh karya tangannya siapapun, presiden kalah saudara. Tidak bisa sekejap. Mau pakar ekonomi, mau ahli nujum, paranormal, kalah. Makanya jangan cari paranormal. Tetap andalkan kekuatan karya tangannya Yesus. Dia bisa merubah keadaanmu sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Makanya ada firman, ketika Tuhan pulihkan Sion, maka keadaanmu seperti orang bermimpi. Orang bermimpi itu melihat apa, saudara? Yang sekejap ini loh, yang seketika ini loh, yang sekonyong-konyong ini loh. Manusia tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Itu sebabnya hari ini, yuk kita semangat. Yang terakhir, Tuhan menjadi hakim. Yesaya 54 ayat 15b dan 17. Ya, jadi tenang. Kita lagi menantikan sekejap. Siapa yang tidak nantikan sekejap? Saya lagi menantikan juga. Yang sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Ya, gunung langsung geser. Nah, itu karyanya Tuhan. Orang mati bangkit, itu karyanya Tuhan. Yuk, Yesaya 54 ayat 15b dan 17. Ya, bagaimana Tuhan menjadi hakim. Dia adalah gembala agung. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah. Ya, sudahlah, tidak usah bales. Kalau Tuhan bilang rebah, ya rebah, kalah pasti. Ya, ia akan rebah melawan engkau. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Sudah rebah, tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, domba-dombaku, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Ya, yuk kita buka punya 3 hal itu ya. Musuhmu pasti akan rebah, musuhmu tidak akan berhasil. Yang ketiga, musuh akan dibuktikan salah. Hari ini kalau engkau difitnah, enggak usah bela diri. Ya, engkau difitnah sampai engkau di PHK, nama baikmu dirusak. Sudahlah, itu enggak akan berhasil kok. Kalah. Siapa yang jadi hakim saudara? Cukup Tuhan. Akan dibuktikan salah. Sudahlah. Yang membuktikan nanti kebenaran firman. Percayalah Tuhan yang akan membela hidupmu. Semuanya dibalik saudara. Saudara cukup hari ini diam saja. Izinkan Tuhan yang memperjuangkan perkaramu. Ya, jadi 3 hal ini saya sudah selesai. Kita percaya hari ini, tidak usah ragu. Kita punya gembala yang baik. Jadi dalam keadaan perubahan apapun nanti tidak usah bingung. Ya, khususnya kalau saudara mulai panik, saudara cari Bu Lili gembala saudara. Oh, Bu Lili gimana itu? Gimana Bu Lilinya bingung semua pada Bu Lili doakan. Ya,
Kita percaya sebagai seorang anak Tuhan, kita adalah domba kesayangannya, kita punya gembala agung, maka Tuhan gembala yang baik hari-hari ini. Tenang aja. Di tengah masa sukar Tuhan bilang apa? Aku sendiri membaringkan engkau ya di padang rumput, dan aku sendiri menggembalakan engkau seharusnya, aku sendiri menjadi hakim. Jadi engkau cukup diam saja. Semua masalahmu aku akan selesaikan ya. Lihat quote yang terakhir dok. Ayatnya dibuka aja. Bagaimana hari ini kita punya pengorbanan gembala yang baik, yaitu 3 hal. Setelah itu saya serahkan sama pemain musik ya. Hal yang dibuka quote terakhir, yaitu yang pertama, Tuhan itu sudah memberikan kehidupan dengan segala kelimpahannya. Dia memberikan nyawanya dan dia tidak mengizinkan seorang pun. Nah, ini dipegang janji Tuhan. Ya, kalau dia sudah beri ke saudara hidup kelimpahannya, jaminannya, nyawanya, saudara pasti selamat. Dan Yohanes 10:18, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil domba-domba dari tangannya, maka kita semua pasti aman. Ya, 3 hal ini yang akan menyertai saudara menghadapi masa-masa yang akan makin sukar. Jadi tidak usah takut. Kelemahan kita hari ini mulai praktek. Tiap kali iblis lempar sesuatu, jangan ditelan mentah-mentah. Pesan saya, lempar dia balik dengan firman, supaya dia mundur. Dia paling takut, iblis paling takut dengan orang yang punya iman teguh dengan firman. Iblis itu kalah mutlak. Dan iblis juga takut dengan anak Tuhan yang tunduk kepada Allah, punya wibawa. Yaitu apa? Selalu taat akan kebenaran. Selebihnya maka bagian Tuhan hari ini. Tenang, saudara. Ya, itu tadi pesannya. Jangan gemetar, tenang, percaya saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita percaya hari ini saya juga mau kesaksian. Bagaimana sedikit kesaksian ya. Kalau dilihat dari kehidupan yang saya lewati bertahun-tahun, mungkin saudara berpikir, kok Bu Eli ya sudah pulihkan orang banyak. Hidup saya masih dalam proses, loh, saudara. Kadang-kadang saya berpikir di awal, kayaknya Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan? Saya bisa pulihkan banyak rumah tangga, tapi sementara hidup saya sendiri sampai hari ini, Tuhan izinkan saya masuk dalam proses yang apinya juga diperbesar. Pada waktu itu saya juga mengatakan, Tuhan, saya ini sudah tidak kuat. Seperti Paulus, ambil toh Tuhan duri dalam daging. Tapi Tuhan tidak pernah ambil, saudara. Bahkan Tuhan juga berkata, cukup Eli, kasih karuniaku. Justru di saat kelemahan mula, aku menyempurnakan kuasaku. Dan jujur hari-hari ini saya melihat bagaimana Tuhan menyempurnakan kuasanya di dalam hidup saya. Saya hari ini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi atas hidup saya. Tapi Tuhan sudah mengatur semuanya. Sampai hari ini saya menikmati ada banyak pintu-pintu yang Tuhan buka. Khususnya di masa pandemi ini. Siapa yang bisa nyangka saya ini orang yang nggak bisa apa-apa bisa jadi hamba Tuhan. Siapa yang bisa nyangka kehidupan saya yang dulu tidak pernah hidup secara rohani, saudara. Saya hidup di dalam satu zona nyaman, saya nggak pernah belajar Alkitab, tidak pernah punya kehidupan rohani. Hari ini saya bisa menjadi seorang gembala, konselor. Itu satu kehidupan bukti nyata. Ketika apa? Ketika Tuhan itu menjadi gembala saya yang baik, dan saya jadi domba kesayangan. Dan saya bersyukur hari ini Tuhan sudah membawa saya perubahan, hidup anak-anak juga dalam perubahan, suami saya juga khususnya, saudara, walaupun dia masih bisa jatuh bangun ya, tapi hari-hari ini perubahan yang luar biasa, yaitu ketika saya sering ya curhat sama Bu Lili, saya berkata, Bu Lili, saya lihat perubahan suami saya itu bisa berdoa hari ini, bisa dukung pelayanan saya, itu mujizat. Ya, kalau enggak, bayangin saudara, hari ini kalau semua kegiatan saya dibatasi, kalau saya mungkin sudah dipulihkan Tuhan zona nyaman, suami saya tanpa mengenal Yesus, saya tidak boleh pelayanan. Pasti itu. Nanti kembali lagi dipulihkan teletabis, tapi suami saya tidak boleh pelayanan. Akibatnya saya diproses Tuhan buat apa coba? Tapi hari ini saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan,
Aku mau taat sama kehendak-Mu. Karena aku tahu pada akhirnya kehendak-Mu, saya dan suami saya dan anak-anak pasti akan melayani Tuhan bersama-sama. Kalau suami saya sudah dipulihkan dalam keadaan cinta Tuhan yang luar biasa, saya tidak akan pernah dibatasi untuk pelayanan, saudara. Ya, itulah kesaksian saya. Kiranya firman saya hari ini membawa saudara berjalan makin kuat. Siapkan kekudusan, kasih, dan iman sebagai visa, tiket, dan paspor saudara hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.